Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD ya, khususnya di hari Kamis kemarin, di mana membentuk candle long legs doji ya, buyer dan seller ini memiliki kekuatan seimbang ya, atau istilahnya konsolidasi kembali. Dan kalau kita perhatikan setelah rilis data CPI ya, atau inflation rate yang ada di Amerika kemarin 19.30 awal pembukaan sesi Amerika terjadi penurunan ya hasilnya, yaitu 4,9% dari yang diprediksikan 5% dan dari data sebelumnya adalah 5%. Sedikit ada penurunan 4,9% dan akhirnya menjadikan dorongan ya XAU/USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, hingga mencapai atau mendekati level 2048.92, hampir mendekati wilayah area ini. Tapi setelah itu terjadi penurunan ya yang cukup signifikan juga ya, dan sampai turun mencapai level 2021 dolar per troy ounce. Dan kemudian pergerakan XAU/USD ditutup di candle long legs doji, yang dimana candle ini membutuhkan ya konfirmasi ya, baik candle daily hari ini bearish ataupun bullish. Karena kalau menurut saya dengan adanya long legs doji, kalau ditutup di candle bullish ya, maka akan menjadikan dorongan ini kembali lagi menguat. Tapi kalau ditutup di candle bearish ya, untuk hari Kamis ini akan menunjukkan potensi penurunan kembali. Tapi tentunya yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama ya, titik kuncinya. Karena kalau kita perhatikan struktur yang terjadi ya, Anda bisa lihat setelah terjadinya breakout structure ya, struktur yang di posisi resisten ya di sini ya, menjadikan titik poin utama, kemudian di breakout membentuk sebuah high baru ya. Kemudian posisi harga setelah membentuk high baru terjadi penurunan dan membentuk bearish engulfing. Maka saya memperhatikan dari posisi saat ini ya, selama 1 minggu kurang lebihnya, dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, sampai dengan Kamis ini pun harga itu bergerak berada di area inside bar, yaitu berada di candle impulsive bearish ya, yang bodinya di posisi ini saya tandain ya. Di posisi ini tidak ada perubahan sama sekali, tidak dapat keluar daripada jalur area inside bar ini gitu. Masih dalam posisi ini. Jadi gimana kita bisa mengatakan posisinya akan lebih kuat naik ataupun kuat turun jika mana masih berada di range area inside bar atau impulsive bullish, impulsive bearish ini gitu ya. Ini masih belum keluar daripada jalurnya, masih berada di area inside bar pasca ya rilisnya suku bunga 20 basis point yang terjadi di minggu kemarin. Dan posisi sampai saat ini memang saya melihatnya masih dalam tekanan seller ya, karena belum mampu breakout di atas open 2050. Padahal kemarin kalau posisinya news CPI itu memiliki dorongan terus bertahan di atas 2050 dolar per troy ounce, maka memudahkan kita untuk mencari titik entry buy. Tapi dengan posisi seperti ini, close masih di bawah area 2050 dolar per troy ounce ya, bahkan kecenderungannya bergerak lagi berada di level 50% ya. Kalau kita perhatikan jarak antara area support posisi di sini ya sampai dengan resisten ya, kurang lebihnya di 2030 ini, area 38,2%. Ini menjadikan tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Adapun dorongan yang saya butuhkan untuk turun lebih jauh juga tidak bisa, belum bisa keluar daripada area support. Tapi hari ini akan ada news juga yang tidak kalah hebatnya ya pergerakannya. Tapi semoga aja tidak menunjukkan pergerakan yang ini ya, sangat konsolidasi sekali gitu. Ketika menyentuh area resisten dia turun, menyentuh support dia naik gitu.
Ya semoga aja ada perubahan dan bisa keluar daripada jalur inside bar ini. Oke. Sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 4 jam ya. Untuk posisinya memang skenario ya. Ini adalah skenario yang saya sampaikan di posisi kemarin. Yang pertama, zona sell ini sebenarnya udah direspon ya ketika pagi di posisi ini ya, udah direspon dan sempat terjadi penurunan ya sampai wilayah 2024 dan kemudian melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan dan berada di area order block time frame 1 jam, kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan. Maka di sini saya akan bersihkan dulu ya, ini coret-coretannya gagal sampai dengan targetnya resisten dan di bawah juga gagal ya, targetnya sampai $2.000 per troy ounce. Artinya memang range pergerakannya itu terbatas, tidak menunjukkan pergerakan yang seperti biasanya gitu ya. Baru sentuh 20 range $20 ya, dia kembali turun, di bawah juga hal yang sama. Oke, ini kita akan hapus dulu dan saya akan rapikan dulu ya. Saya akan merapikan dulu supaya nanti enak kita bisa melihatnya dan memberikan informasinya biar mudah gitu. Oke. Yang di sini order block atas ini direspon ya. Jadi ini yang saya tandain dulu. Oke. Ya, seperti ini udah direspon dan posisi saat ini setelah pasca terbentuknya impulsif bearish, ini kan ada impulsif bearish terjadi ya. Ini juga yang sama, tertahan di area support dan posisinya apakah hari ini, karena gini, kalau kita perhatikan impulsif bullish sebelumnya ya di sisi ini, ada bullish engulfing dilawan oleh impulse bearish, ini kan istilahnya sudah ini ya, sudah sama gitu ya, target buyer dan sellernya sama, maka saya katakan posisinya juga sama-sama kuat gitu. Dan tentunya hari ini kalau kita perhatikan secara struktur yang terbentuk dengan posisi seperti ini, ada perlawanan seller, saya akan mencari area sell berikutnya ya, karena posisinya masih dalam acuan seller ya, menurut gambaran saya belum ada perubahan ya tentunya. Bahkan kalau kita tarik garis trendline dari posisi atas ya, dari ini posisi ini seperti ini sederhananya ya, kita tarik masih dalam pergerakan bearish gitu ya, masih dalam pergerakan bearish. Kita nanti coba ya, harapan saya ada minimal dari dengan adanya dampak CPI ya yang rilis tadi malam, ini bisa mendorong pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan kita melihat nanti news yang akan rilis di Amerika nanti malam ya. Memang kecenderungannya newsnya juga memberikan dampak indeks dolar bisa terjadi penguatan. Silakan cek, tonton videonya ya dari yang sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi di time frame 1 jam. Langsung aja saya akan bahas skenarionya ya. Untuk skenario hari ini tentunya dengan posisi ini terlihat memang buyer dan seller sangat signifikan ya naik turunnya. Tapi saya sederhana aja, saya akan mencari area 50% ya. Biasanya saya seperti itu kalau dengan adanya pergerakan yang tidak ada kejelasan yang pasti ya dari posisi pergerakan saat ini, saya akan menarik area 50% dulu seperti ini ya, area 50% saya akan tandain dulu. Nah seperti ini ya, ini adalah area 50% nya. Kenapa ini saya tandain? Karena saya mau mengetahui secara koreksi ke atasnya ya, itu berada sampai dengan area berapa gitu. Nah ini saya tandain dulu. Oke. Ini area 50% yang menjadikan titik pemantauan saya ya, yaitu di 2034.88. Ini yang posisi terakhir juga tadi pagi ya, sebelum akhir sesi penutupan, level ini sempat disentuh tapi belum gagal break di atas daripada area ini. Artinya kalau ini terjadi breakout ya, contohnya seperti ini ya, makanya ini menjadikan level pemantauan ya. Ini adalah level pemantauan dulu di posisi ini ya, sederhananya seperti ini. Karena saya masih fokus untuk mencari sell dengan adanya gagalnya terjadi kenaikan dan menyentuh order block ya di time frame 1 jam ini dan menjadi respon penurunan atau area supply. Oke,
Saya cek dulu nanti ini supaya lebih jelas ya. Saya tunggu ini apakah berhasil di breakout atau tidak ya, posisi daripada 2034. Kalau ini terjadi breakout impulsif ya tentunya akan menuju kurang lebih di wilayah area ini ya, di posisi ini ya, dari sesi Asia ya, ini posisi ini. Nanti kita akan cek dulu ya area ini ya, gambarannya seperti ini. Tapi di sini saya akan cek di time frame yang lebih kecil ya. Saya mau tahu apakah ada konfirmasi di wilayah area ini. Kita coba lihat di time frame 30 menit. Oke, ya. Menurut saya potensinya ada di area ini ya, penerusan daripada candle sebelumnya, area supply di sini. Ya, pantau dulu wilayah area ini. Jika mana nanti menguat ya posisinya di area ini wajib dipantau. Oke. Ini menjadikan titik pemantauan ya menurut saya. Ini menjadikan zona pantau jika mana break di atas 50%. Ingat menurut saya jangan keburu-buru untuk entry ya. Itu lebih bagus. Ya, ini adalah zona pantaunya ya. Saya sudah mendapatkan area tersebut ya. Untuk batas bawahnya sih masih sama, saya nggak akan menandain karena saya masih mencari fokus untuk cari sell position ya, sama seperti di hari kemarin ya. Setelah pasca rilis news tersebut ya posisinya, dan gagalnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, maka area yang saat ini menjadikan zona pantau ada di posisi supply di area ini. Oke. Dan nanti kita akan lihat dulu di area ini tentunya apakah ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya di posisi ini, maka saya akan sell ya. Kalau tidak ada konfirmasi saya nggak akan sell karena rawan juga akan break di atas 2050. Kalau area itu terjadi dan close di atas level tersebut, maka XAU/USD akan kembali lagi menguat di atas daripada level 2050. Harapan saya seperti ini, bisa keluar daripada jalur area ini ya, area ini, jalur area ini, dan menuju area supportnya. Oke, ini aja dulu gambarannya ya, seperti ini ya. Tapi kalau nanti karena posisi bawah ini ya, ada area support juga di posisi ini yang menjadikan kehati-hatian buat teman-teman semua ya. Ini adalah area support juga di posisi ini. Hati-hati di wilayah area ini ya. Menurut saya ini juga memiliki potensi penolakan juga di kisaran antara 2020 sampai 2019 ya di area ini. Ya, ini menjadikan titik support juga. Oke, kita tandain dulu ya. Ini area supportnya. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya gambarannya. Jadi kalau nanti ternyata area 50% ada konfirmasi candle bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan menguji ya, sekali lagi area support ini akan diuji. Ya, targetnya kurang lebih di 2020.31. Kalau area ini ternyata di breakout ya seperti ini, maka akan menunjukkan penurunan berlanjut sampai area supportnya. Oke. Jadi ini gambarannya untuk hari ini. Menurut saya market masih dalam posisi kecenderungan untuk sesi Asia ya, sampai sesi Eropa menuju area 2034.88. Ya, kita lihat perkembangannya dulu ya. Dampak daripada inflasi yang ada di Amerika rilis 4,9% ya hasilnya, dan apakah akan berdampak signifikan terhadap sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tentunya nanti kita akan lihat ya perkembangannya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.